Ternyata Bella masih belum menerima sepenuhnya kalau Saleha dan Nando sah menjadi suami istri. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini. Nah, episode kali ini sepertinya membahagiakan pastinya ya guys ya. Karena pernikahan Nando dan Saleha akan berlangsung di episode hari ini. Kita akan melihat kebahagiaan Saleha dan Nando yang tentunya sangat amat sempurna. Dan mudah-mudahan saja sekarang gak akan ada lagi halangan di pernikahan mereka berdua. Tapi jujur Mimin agak curiga sih. Karena di episode kemarin aja tuh udah ada tanda-tanda nih guys, kalau bakalan ada orang-orang yang akan menghancurkan atau membuat pernikahan Saleha dan Nando ini akan gagal. Seperti di episode kemarin tuh Jerry mau menemui Ibu Dita ke rumahnya. Dan pastinya hal tersebut akan dimanfaatkan oleh Ibu Dita untuk menghancurkan pernikahan Saleha dan Nando. Kemudian Ibu Rianti semakin sakit hati karena Bara benar-benar sangat amat membela Saleha dan bahkan mau bersujud agar Ibu Rianti tidak menyobek bajunya Saleha untuk dipakai di hari pernikahannya Saleha. Kemudian Ibu Siska juga semakin menggebu-gebu nih hatinya melihat Nando menyakiti hatinya Bella. Kemudian dia nggak mau melihat Nando ini bahagia. Ditambah lagi harta warisan yang memang sedang dia incar-incar sekali. Malah membuat parah banget lah pokoknya, membuat dia tuh jadi sangat menggebu-gebu juga untuk menghancurkan pernikahan Nando dan Saleha. Jadi bisa disimpulkan ya guys ya, ditambah lagi dengan si Ferdi melihat si Isabella nangis-nangis karena masih belum move on dari Nando. Dia sekarang malah semakin menggebu-gebu juga untuk menghabisi Nando dan gak akan mau melihat Nando bisa bahagia dengan Saleha. Jadi masih tetap seperti itu sih alur ceritanya ya, masih tetap berputar di orang-orang jahat atau di sekeliling Saleha dan Nando ini. Bener-bener deh gak henti-hentinya. Ya ampun, kasihan banget ya Nando dan Saleha ini selalu dikelilingi orang-orang toksik seperti 3 nenek lampir, Siska, Rianti, dan Dita. Kemudian ada 2 kerucilnya yaitu Ferdi dan Gania yang selalu saja bikin risih jujur. Dan entah kenapa Mimin sangat amat berharap sih kalau alurnya seperti ini tuh kalau bisa cepet-cepet tamat aja lah. Karena jujur sampai sekarang tuh orang-orang jahat ini masih belum mendapatkan hukumannya loh. Bahkan mereka semuanya gak ada tuh yang bisa dimasukkan ke penjara karena selalu saja dimaafkan, selalu saja dibiarkan begitu saja. Jadi entah kenapa Mimin merasa ini tuh gak adil aja nih untuk si Saleha dan Nando. Kemudian Isabella dan Dani juga jujur meresahkan juga ya guys ya. Emang sih mereka sama-sama berusaha untuk menerima kalau Saleha dan Nando ini akhirnya menikah dan mereka harus mengubur cinta mereka dalam-dalam karena mereka nggak akan bisa lagi untuk bersatu dengan Nando ataupun Saleha. Karena memang cintanya Nando hanya untuk Saleha dan Saleha hanya cuma untuk Nando doang kan terbukti ya guys ya. Kita bisa tahu dan kita bisa lihat buktinya dari rasa cintanya Nando dan Saleha, ikatan batin yang memang sudah terpupuk sejak mereka kenal tuh satu sama lain karena memang mereka tuh saling mencintai. Tapi nyatanya pernikahan Saleha dan Nando ini malah membuat mereka tuh jadi yang namanya susah move on pastinya sulit untuk bisa diterima oleh mereka. Bahkan Isabella di saat hari pernikahannya Nando dan Saleha dia sempat bertemu dengan Nando, kemudian memberikan selamat kepada Nando atas pernikahannya dengan Saleha dan dia berdoa agar pernikahannya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian dia pergi dari tempat pernikahan Nando dan Saleha tersebut. Namun nyatanya di dalam mobil dia nangis-nangis. Kemudian dia merasa masih belum move on ternyata. Dia merasa masih belum bisa menerima ternyata. Dan harusnya
Isabella harus pikirin juga dong gimana perasaan Saleha waktu itu di saat Isabella nikah sama Nando. Dimana Nando sebenarnya cintanya sama Saleha dan Saleha juga cinta sama Nando, tapi direbut sama Isabella karena Nando dan Saleha ini ya harus mengorbankan cinta mereka hanya untuk Isabella. Kan gak adil aja ya. Dan pernikahan Nando dan Isabella waktu itu ya membuat Saleha ya tentunya merasa sangat amat sedih, terpukul juga. Dan mungkin perasaan sedihnya Saleha ini ya lebih dari apa yang Isabella rasakan sekarang. Nah, harusnya Isabella membuka mata dia lebar-lebar dan pikirin perasaan Saleha waktu itu seperti apa. Dan pikirin juga gimana perasaan Nando. Kalau Nando tetap memperjuangkan cintanya dengan Isabella, namun nyatanya nggak ada cinta sama sekali di hatinya Nando. Untuk Isabella ya buat apa? Nggak ada gunanya juga kan. Jadi ya Isabella tolonglah jangan memperkeruh suasana, apalagi di saat Bella menangis-nangis seperti itu kemudian dilihat sama Ferdi, ya Ferdinya juga semakin menggebu-gebu untuk ingin menghabisi si Nando, ya nggak sih? Gimana menurut kalian? Jadi sebenarnya ini tuh semuanya ya tergantung Isabellanya sendiri. Kalau Isabellanya sudah move on, kemudian ya nggak mikirin lagi tentang Nando, kalau bisa ya nyari cowok lain lah yang memang bisa untuk mengisi hati dia dan mengisi hari-hari dia agar tidak terus-terusan mikirin tentang Nando. Contohnya kan sekarang nih Dani juga nih. Dani kan juga merasa ya sama ya dengan Isabella, nasibnya yaitu ditinggal oleh orang yang dia cintai. Tapi sayangnya kan si Saleha sampai sekarang nggak cinta sama Dani. Dan Dani doang nih yang berusaha dan merasa sangat amat tertekan. Kemudian ya dia kesal melihat Saleha malah mencintai laki-laki lain daripada dia. Ya harusnya dia juga sadar diri dong ya. Gimana bisa Saleha mencintai orang yang mirip atau serupa dengan mantan suaminya yaitu Azam. Aneh aja gitu ya. Kemudian jujur sekarang tuh ya udahlah, Ibu Sukma kan udah menjadi ibu yang bijak banget ya untuk Dani. Harusnya Dani terima aja lah. Kalau dia tuh emang gak bisa sama Saleha, jangan dipaksain lagi. Dan kalaupun nanti Saleha dan Nando sudah sah menjadi suami istri, ya udah biarin aja mereka menjalani pernikahan mereka dengan cara mereka sendiri. Kemudian ya jangan sampai diganggu lah pernikahan mereka ini. Karena jujur Mimin agak takut juga nih guys, curiga kalau nanti si Dani ini akan berusaha untuk menjaga Saleha dengan cara dia dari kejahatannya Nando. Walaupun sebenarnya kan dia tahu gimana sifatnya Nando, sifat Nando yang asli itu seperti apa. Ya enggak? Aduh, entahlah ya. Alur ceritanya memang jujur agak membosankan ya guys ya. Apalagi sekarang orang-orang yang jahat itu ya tetap aja bisa berkeliaran. Dan selalu saja Mimin ngerasa sekarang tuh penonton dari sinetron Saleha ini ya juga semakin berkurang karena memang alur ceritanya membingungkan. Alur ceritanya itu ya bukan membingungkan sih, tapi membosankan karena ya selalu saja Saleha dan Nando yang jadi korbannya, sedangkan orang-orang jahat gak pernah tuh terbongkar kejahatannya. Bahkan di saat udah terbongkar pun gak dikasih pelajaran sama sekali. Dan jujur itu tuh bikin muak banget alur ceritanya seperti ini. Gimana menurut kalian? Setuju gak dengan Mimin? Jadi pernikahan Saleha dan Nando ini jadi tidak sempurna nih kebahagiaannya karena memang selalu ada orang-orang yang jahat di sekeliling mereka yang masih mengintai kebahagiaan Saleha dan Nando ini. Jadi ya entah kenapa Mimin merasa memang sangat amat tidak adil aja nih alur ceritanya kalau seperti ini ya kepada pemeran utamanya. Karena masa sih kebahagiaan tuh susah sekali untuk mereka dapatkan. Dan jujur bikin kesel dan bikin gak terima juga ya guys ya kalau alur ceritanya malah dibuat seperti sekarang. Bahkan nih kita tuh udah berharap banget kan pernikahan mereka tuh akan bisa berjalan dengan baik tanpa ada halangan. Tapi apa? Pertanda kalau pernikahan mereka itu akan dihalangi itu udah kelihatan banget guys. Apalagi si Jerry udah mau menemui Bu Dita. Kemudian Rianti juga semakin dendam. Ibu Siska juga semakin menggebu-gebu untuk mengambil hartanya Pak Rahmat. Dan
aduh mau sampai kapan ya alur ceritanya bakalan seperti ini terus? Kenapa sih orang-orang jahat ini sulit sekali untuk bisa dipenjarakan? Kenapa kejahatan mereka itu gampang sekali untuk mereka tutupi? Sedangkan nih sekarang nih di episode hari ini aja si Bara sama si Saras tiba-tiba mereka tuh kan berduaan nih di sebuah pohon ya guys ya, di kampung. Jadi mereka itu ya saling bercerita lah satu sama lain. Namun ternyata digap sama orang-orang kampung dan membuat orang-orang kampung tuh risih melihat mereka berdua yang berdua-duaan seperti itu. Dan kemungkinan besar ini ya juga bakalan seru juga sih, apakah nanti mereka akan dinikahkan secara paksa atau enggak, kita nggak tahu juga. Dan pastinya Ibu Rianti bakalan nggak akan setuju melihat Bara menikah dengan Saras. Tapi ya tidak halnya dengan Pak Darmawan. Kalau Pak Darmawan pasti ya menyetujui, namun ya tentu bakalan kaget juga kenapa tiba-tiba si Bara ini malah dinikahkan dengan Saras cuma gara-gara mereka berduaan, padahal mereka juga nggak melakukan hal apapun atau yang tidak senonoh seperti yang dipikirkan oleh orang-orang atau masyarakat yang melihat mereka di sana atau ngegap mereka di sana. Kemudian waduh, entah kenapa Mimin sangat amat berharap sih kalau pernikahan Saleha dan Nando ini akan kita rasakan kebahagiaannya di episode hari ini. Namun kita juga harus bersiap-siap juga ya guys ya, karena pastinya bakalan ada kendala lagi dan pastinya bakalan banyak sekali hal-hal yang akan menghalangi pernikahan mereka sampai pada akhirnya Nando berhasil mengucapkan ijab kabul dan ya berhasil menikahkan Saleha, atau bisa disimpulkan bisa sah menjadi suaminya Saleha juga. Dan mudah-mudahan saja nanti ya Isabella dan Dani gak akan mengganggu kehidupan mereka. Begitupun dengan nenek-nenek lampir dan si Ferdi serta Gania juga, kalau bisa udahlah, kalau udah nikah tuh Saleha dan Nando udah dibiarin aja, jangan nyari-nyari masalah lagi dan jangan nyari-nyari hal yang bikin Nando dan Saleha itu ya jadi menderita gara-gara mereka semua. Duh, udah gak sabar banget ya guys ya nonton kelanjutan sinetron Saleha yang akan tayang pada hari ini. Karena bisa disimpulkan kalau hari ini adalah hari dimana pernikahan Saleha dan Nando akan ditayangkan. Kemudian ya kesedihan Dani karena melihat Bu Sukma tiba-tiba meminta satu permintaan kepada Saleha karena dia sudah menganggap Saleha itu seperti anak perempuannya sendiri. Jadi dia ingin memanggil Saleha dengan sebutan putriku. Dan ternyata Dani jadi merasa tersinggung karena dia berpikir kalau mamanya ini gak mikirin perasaan dia. Karena kan walau bagaimanapun Dani itu, ya Ibu Sukma tahu kalau Dani itu suka sama Saleha. Tapi harusnya Dani juga ya legowo untuk menerima itu semua. Karena walau bagaimanapun ya Saleha kan udah jadi istri sahnya Nando setelah ini. Jadi ya gak ada alasan bagi Dani untuk masih tetap berusaha untuk mengejar-ngejar Saleha. Ya Dani ya, jangan sampai itu semua terjadi. Kemudian di sisi lain kita juga akan melihat kebahagiaan Saleha dan Nando karena mereka akan menikah. Dan mudah-mudahan saja pernikahan tersebut akan berjalan dengan baik. Jangan sampai ada halangan di pernikahan mereka. Karena jujur Mimin gak rela kalau mereka jadinya tidak menikah. Kan gak lucu ya guys ya. Persiapannya udah maksimal, udah lamaran, tuker cincin, memberikan seserahan, kemudian siraman. Masa sih pernikahannya harus berjalan tidak baik ya? Jangan sampai seperti itu. Makanya kita berdoa semuanya ya guys ya, kalau alur ceritanya bakal sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan setidaknya kita melihat Saleha dan Nando ini bisa sahlah menjadi suami istri. Karena walau bagaimanapun kebahagiaan mereka itu adalah hal yang utama untuk sinetron Saleha ini. Jangan sampai nanti bakalan ada permasalahan juga ke depannya. Dan jangan sampai juga nanti ya kejahatan-kejahatan si nenek-nenek lampir ini tetap tertutup. Karena jujur Mimin gak rela melihat Saleha dan Nando terus-terusan jadi tidak pernah bahagia gara-gara mereka semua. Udah gak sabar banget ya guys ya nonton kelanjutan sinetron Saleha yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Sinopsis Sinetron. Terima kasih.